Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Maaf hari ini suara saya agak bindeng, jadi sedikit flu. Subscriber kita, Ibu Aries, menanyakan, selamat malam dok, posisi saya TKI di Taiwan. Usianya 48 tahun dan didiagnosa ada fibroid. Fibroid itu adalah bahasa Inggris dari istilah lain dari myoma uteri. Dua yang besar dan yang kecil-kecil banyak. Kemudian dokter di Taiwan memberikan pengobatan pil KB beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya Ibu Aries pengen operasi tapi terhalang pekerjaan. Bagaimana terkait dengan hal ini? Sahabat sekalian, banyak pernak-pernik yang bisa dijelaskan terkait dengan manajemen myoma uteri. Video sebelumnya kita membahas apakah pasien dengan myoma uteri perlu dilakukan operasi dan operasinya apakah harus mengangkat kandungan. Silahkan diklik video pada sesi sebelumnya karena cukup menarik. Nah, yang kita tekankan, kita bahas pada sesi kali ini adalah karena belum sempat operasi, karena terhalang pekerjaan, kemudian diberikan obat pil KB. Apakah hal ini membantu? Sahabat sekalian, myoma uteri adalah termasuk tumor. Tumor adalah pertumbuhan dari sel-sel yang tidak terkendali, yang relatif tumbuhnya lebih cepat daripada zat normal, dan pada kondisi tertentu setelah berkembang jauh akhirnya mengganggu fungsi normal sebuah organ. Dan myoma uteri ini termasuk tumor yang jinak, dalam arti dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyebar, untuk metastasis. Nah, sisi lain dari myoma uteri adalah bahwa sebagian besar masyarakat memikirkan bahwa pertumbuhan dari myoma uteri ini tergantung dari hormon seorang wanita. Dan bahkan juga pendapat itu dipahami oleh sebagian dari dokter. Hal itu tidak salah, tapi sebenarnya ada deskripsi yang lebih detail, yaitu bahwa tumbuh kembangnya myoma uteri, apakah dia membesar terus, apakah mengecil, apakah perlu obat hormon untuk mengecilkan myom tersebut. Sebenarnya myoma uteri relatif tidak terpengaruh, atau pengaruh hormon terhadap pertumbuhan myoma uteri itu relatif kecil. Beda dengan adenomiosis. Sama-sama tumor jinak, tapi dia memang asalnya dari endometrium. Nanti saya tunjukkan apakah itu endometrium, apakah myometrium. Endometrium adalah lapisan dinding dalam rahim yang biasanya luruh menjadi darah men. Nah, pada adenomiosis itu tumbuhnya di dalam dinding rahim, di permukaan rahim, di indung telur dan sebagainya. Nah, yang kedua ini, yang adenomiosis ini betul dia dipengaruhi tumbuhnya, menyusutnya dengan hormon. Tapi kalau myoma uteri pengaruhnya tidak signifikan. Makanya kalau pada adenomiosis, salah satu bentuk dari endometriosis, pengobatan salah satunya adalah pengobatan hormonal. Kecuali kalau sudah besar, kemudian menekan, nyeri dan sebagainya, baru tindakan operatif. Atau karena indikasi lain, misalnya karena perlekatan pada seorang yang belum punya anak dan sebagainya. Nah, kita kembali ke masalah awal. Tadi ada myoma uteri, diberikan pil KB. Apakah membantu, apakah bermanfaat? Sudah saya jelaskan tadi bahwa tumbuh besarnya, berkembang atau menyusutnya myoma uteri, pengaruh hormon itu tidak signifikan. Kenapa demikian? Karena reseptor hormon, baik estrogen maupun progesteron, terutama estrogen, itu tidak banyak diekspresikan pada myoma uteri.
Jadi saya tunjukkan pengertian apa itu reseptor hormon. Karena suatu obat untuk masuk ke dalam sel dan mempunyai pengaruh untuk sel tersebut itu tergantung apakah ada reseptornya, ada penerimanya enggak. Seperti itu. Nah, pada myomauteri ekspresinya atau jumlahnya tidak banyak atau tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya pengobatan hormonal yang dimaksudkan untuk misalnya mengecilkan myomauteri karena menunggu operasi itu tidak banyak manfaatnya. Ini sudah kita bahas satu hal. Nah, sekarang kita membahas pil KB. Pil KB, sahabat sekalian, itu ada beberapa jenis. Pertama, yang paling banyak adalah pil KB kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, pil KB jenis ini dirancang menyerupai dari keseimbangan hormon seorang wanita yang normal, tapi pada level kadar hormon yang tidak tinggi, yang bisa menjaga bahwa seorang wanita tersebut tetap haid, tapi anovulator, artinya tetap haid tapi tidak ada sel telur yang keluar, sehingga tidak subur. Sehingga pada jenis pil KB ini isinya adalah dua, estrogen dan progesteron. Sehingga tentunya jenis pil KB yang ini tidak ada manfaatnya untuk pengobatan myomauteri, bahkan juga untuk endometriosis. Nah, yang kedua adalah pil KB yang isinya hanya progesteron. Progesteron only pill. Nanti saya tunjukkan gambarnya atau pengertiannya. Nah, ini isinya hanya satu hormon. Jenis pil KB yang ini relatif bermanfaat untuk menekan level hormon tertentu. Kalau yang mempengaruhi pertumbuhan dari suatu tumor adalah estrogen, ini isinya progesteron, jadi cuma menekan. Nah, ini relatif bermanfaat. Tapi dia lebih bermanfaat pada kelompok endometriosis. Sedangkan kelompok yang myomauteri relatif tidak mempunyai respon. Nah, yang terakhir adalah pil KB yang istrinya justru estrogen only pill. Pil ini jarang digunakan, hanya sebagai pil hanya pil emergency, misalnya seseorang pasangan suami istri melakukan hubungan seksual tapi tidak terlindungi dengan KB, dengan alat kontrasepsi, maka besok paginya menggunakan pil KB ini, sehingga jarang dipakai. Yang di pasaran banyak adalah yang pil kombinasi, yang kedua adalah pil yang isinya progesteron only, hanya isi progesteron aja. Sehingga kesimpulannya adalah, pertama, myomauteri pertumbuhannya tidak signifikan dipengaruhi oleh hormon, sehingga terapi hormonal pada myomauteri relatif tidak disarankan karena nggak banyak manfaatnya. Pertama itu. Yang kedua adalah menggunakan pil KB yang masih mempunyai manfaat walaupun kecil adalah pil KB yang isinya hanya progesteron. Sedangkan kalau isinya adalah kombinasi, maka tentunya tidak bermanfaat. Sehingga pada pasien tadi yang subscriber kita tadi, Ibu Aries, kalau memang sudah besar dan banyak, maka pilihannya adalah dengan operasi. Terapi hormonal menggunakan pil KB relatif tidak akan efektif. Jadi demikian sahabat, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Ini penjelasan lain terkait dengan myomauteri. Di akhir sesi, izin saya sertakan sebuah cuplikan lagu dari penyanyi luar biasa kita, Putri Aryani. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. I'll make my own mistakes till I'm wrong and all the right.
wanna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.